Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini, apapun yang kita saat hari ini, kita mau tetap datang beribadah kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pernyataan sepanjang hidup kami. Kami boleh ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa sampai hari ini, yang tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami akan menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau katakan Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat perkenanan-Mu sampai hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kita kembali menyanyi dari awal. Engkau ada bersama-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak hentinya lidah kami untuk kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada, apapun keadaan kami, dimanapun kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Yesus, karena Engkau sungguh baik. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah Tuhan, bersabdalah Tuhan oleh hamba-Mu. Tegur kami Tuhan, ajar kami, ingatkan kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau katakan kepada jiwa kami, kami tak usah takut hai jiwaku, tak usah bimbang hai jiwaku, tak usah cemas, karena ada Allah, ada Yesus, ada El Shaddai. Dialah Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar. Berfirman-Lah Tuhan, dan kami anak-anak, kami jemaat siap mendengarkan dan melakukannya di dalam kebenaran Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Terima kasih. Tak usah ku susah, Yesus pelihara.
Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima pujian dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau Allah yang telah memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang telah menyertai kami hingga hari ini, yang membuat kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau sempurnakan sukacita kami kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya kekuatan daripada Allah akan mengalir dalam hati kami. Kekuatan yang baru yang berasal daripada Engkau saja. Biar Engkau saja yang berfirman Tuhan melalui lidah dan mulut bibir hamba-Mu ini. Hamba-Mu yang terbatas Kau urapi dengan kuasa-Mu, supaya boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Ini kami Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang melihat ibadah online kita, baik jemaat Tuhan yang ada di GBI Kilor maupun jemaat Tuhan yang ada di GBI Perigi, maupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah online saat ini dimanapun saudara berada. Saya percaya setiap kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, sebab pelayanan kami janganlah sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang harus menjadi orang yang luar biasa, ya. Bukan orang yang biasa-biasa saja. Kalau ada saudara di kanan kiri, saudara coba katakan, kamu harus menjadi orang yang luar biasa. Kamu harus menjadi orang yang luar biasa. Nah, karena itu saya ingin mengajak setiap kita untuk meneladani teladan dari Paulus, seorang anak Tuhan yang benar-benar tangguh. Karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tangguh. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang tangguh. Saudara-saudaraku, hari-hari ini dunia membutuhkan kita, keluarga kita membutuhkan kita, bangsa ini membutuhkan kita. Kenapa? Karena bangsa kita mengalami pergumulan yang berat hari-hari ini.
terutama dengan mewabahnya virus corona ini, saudara. Tetapi saya percaya ketika kita menjadi orang-orang yang tangguh dalam Tuhan, maka setiap kita bisa menjadi berkat bagi siapa saja, terutama bagi diri kita sendiri. Amin. Jadilah berkat buat diri kita sendiri, buat keluarga kita. Baru kemudian kita memberkati lebih besar lagi. Kita memberkati orang yang di sekeliling kita. Kita memberkati lingkungan di mana kita berada, dan kita menjadi berkat buat bangsa ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka tidak lain dan tidak bukan kita harus menjadi anak Tuhan yang tangguh hari-hari ini. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang tangguh? Mari belajar dari kisah Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 ini. Yang pertama saudaraku, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tangguh? Yang pertama, marilah kita bersama-sama menjadi orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Yang pertama, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku, hari-hari ini Tuhan sangat luar biasa memberkati kita. Kalau kita berada dalam keadaan yang sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan, ya. Jadi kalau ada firman Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Paulus berkata, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ketahuilah saudaraku, hari ini Tuhan berkarya demikian luar biasa dalam kehidupan kita. Sekalipun kita memiliki banyak masalah, justru disitulah Tuhan menunjukkan kasih sayang kita, kasih sayang Dia pada hidup kita, saudara. Kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Lihat bagaimana Tuhan bisa melewatkan kita, sehingga kita bisa tetap beribadah pada saat ini. Sekalipun dalam ibadah online, saudara, harapan saya mungkin minggu-minggu depan kita sudah bisa beribadah, bertemu dengan saudara-saudara, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya percaya itu semua karena Allah sudah memberkati hidup kita, karena Allah sudah sayang dalam kehidupan kita. Lihat keadaan saudara hari-hari ini. Saudara harus bersyukur. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena karya anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, tetapi kita harus merespon dengan kebaikan kita. Itu yang pertama, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudaraku, jangan pernah menjadi batu sandungan. Sebagai orang Kristen, kita jangan pernah menjadi batu sandungan, seperti kata Paulus, ya, dalam ayat yang ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicela. Kehidupan saudara jangan menjadi omongan, jangan menjadi celaan, jangan menjadi hinaan bagi orang lain. Karena jika itu terjadi, berarti kita sudah menjadi batu sandungan buat orang lain. Tetapi menjadi orang Kristen berarti kita harus menjadi orang yang tangguh, yang bisa dilihat oleh dunia. Kenapa? Karena kita itu bagaikan saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, dunia terus menyoroti kita, terus melihat kita. Ketika ada orang Kristen sedikit saja bersalah, saudara, pasti banyak diperbincangkan. Karena itu sebagai orang Kristen jangan pernah menjadi batu sandungan, tetapi hidup kita harus menjadi berkat, saudara. Sekali kita menjadi batu sandungan, maka nama Tuhan tidak dipermuliakan, dan banyak orang yang tidak jadi percaya kepada Tuhan. Jadi yang kedua, jangan pernah menjadi batu sandungan melalui perkataan, melalui sikap, melalui apapun. Usahakanlah itu, saudara. Amin. Mari jangan pernah menjadi batu sandungan. Yang ketiga saya ingin membagikan bahwa mari kita bersama-sama kita tunjukkan integritas atau jati diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah atau pelayan Tuhan. Sekali lagi yang ketiga, mari kita menunjukkan integritas atau jati diri kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan. Banyak di antara kita berkata, loh saya bukan hamba Tuhan, saya kan anak-anak Tuhan. Memang, saudara, biasanya hamba Tuhan itu identik dengan pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan atau pendeta saja,
atau pelayan yang melayani, yang berkhotbah saja. Tapi saya ingin katakan setiap kita bahwa kita itu adalah hamba Tuhan. Tanpa terkecuali siapapun kita, jemaat Tuhan juga, setiap kita adalah hamba Tuhan. Karena cuma ada dua pilihan, saudara menjadi hamba Tuhan atau saudara menjadi hamba setan, saudara. Jadi pastikan kita bahwa dalam kehidupan kita menunjukkan integritas atau jati diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercayai, sebagai pelayan-pelayan yang dapat dipercayai. Dan Paulus sudah menunjukkan jati dirinya sebagai pelayan yang dapat dipercayai ketika dia berada di dalam kelemahan, ketika dia berada dalam kesesakan. Di dalam ayat yang 4, sebaliknya dalam segala kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam berjerih payah dan berjaga-jaga, berpuasa dan sebagainya. Siapakah rasul yang begitu luar biasa dianiaya ketika dia menyampaikan kabar kepada orang yang tidak percaya, kepada orang kafir? Dia adalah Paulus. Berapa kali didesah hampir mati, berapa kali penjara, tetapi dia tetap menunjukkan integritasnya atau jati dirinya sebagai hamba Tuhan. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku, saudara? Ketika masalah terjadi, ketika aniaya terjadi, ketika ada orang yang berusaha menganiaya kita, ada orang yang merendahkan kita, ada orang yang tidak menganggap kita, ada orang yang menyakiti hati kita, ketika ada orang yang melecehkan kita, bagaimana sikap kita? Tunjukkan dirimu bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Tunjukkan dirimu bahwa engkau adalah seorang pelayan-pelayan Tuhan yang tetap bersabar, yang tetap bertahan ketika penderitaan itu datang dalam kehidupan saudara. Memang susah, saudara, ketika kita ada di dalam berbagai kesukaran. Tetapi mari kita melihat contohnya, yaitu Rasul Paulus yang begitu luar biasa di dalam kesabarannya, menunjukkan dirinya sebagai pelayan Tuhan yang dapat dipercayai. Saudara, saya tidak tahu penderitaan atau godaan apakah yang sering saudara alami sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tetapi yang jelas, ketika saudara mengalami berbagai rintangan sebagai anak-anak Tuhan, ayo tunjukkan dirimu bahwa engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dan engkau adalah orang-orang yang bertahan di dalam ujian itu, saudara. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Selain di dalam penderitaan, saudara, Paulus menunjukkan jati dirinya dalam buah roh yang ditunjukkan di dalam ayat yang ke-6, saudara. Bisa dikatakan dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau membela. Paulus menunjukkan dirinya bahwa dia menunjukkan buah roh dalam kehidupannya, dengan kesabaran yang dia miliki, dengan kemurahan yang dia miliki, dengan kasih yang dia miliki. Inilah waktunya saudaraku, saudara menunjukkan kasih saudara. Inilah waktunya saudara menunjukkan buah roh kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Mereka membutuhkan saudara, mereka melihat kasih saudara, mereka melihat kesabaran, kemurahan kita, kebaikan kita, saudara. Tunjukkanlah saudara bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan yang tangguh, dengan menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang membutuhkan, dalam kemurahan kita, dalam segala kebaikan kita, ya. Buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Lakukanlah itu, saudara, sehingga saudara akan dilihat oleh orang banyak bahwa saudara memiliki integritas, jati diri yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Jadi yang ketiga, mari kita bersama-sama menunjukkan integritas atau jati diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, sehingga orang bisa menyaksikan, oh ini adalah orang Kristen yang tangguh. Yang terakhir, mari kita bersama-sama saudara, bahwa kita menunjukkan bahwa kita ini berbeda. Menjadi orang Kristen kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya.
Menjadi orang Kristen berarti kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, saudara. Kalau di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Saudara tunjukkan diri saudara ketika saudara menerima pujian, bahwa saudara tetap rendah hati. Tetapi ketika saudara dihina sekalipun, tetap saudara tunjukkan bahwa saudara orang Kristen yang tidak cepat tersinggung. Ya. Ketika kita diumpat, ketika kita difitnah, saudara, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Ya. Biar saja Tuhan yang membalaskan orang yang menganiaya kita. Bukankah pembalasan itu hanya Tuhan? Pembalasan itu hanya Tuhan. Sehingga ketika ada orang yang menyakiti hati kita, saudara, kita tetap menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Di dalam ayat yang 9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudaraku perhatikan, terkadang dalam kehidupan kita mengalami duka cita, tetapi sebagai orang Kristen, sekalipun berada dalam duka cita, kita bisa menunjukkan sukacita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang menghibur kita, saudara. Ya, sebagai orang miskin dalam kehidupan saudara dan saudara mungkin tidak kaya sekali, ya. Mungkin tidak ada di antara kita yang begitu kaya, tetapi sekalipun kita miskin, kita tetap bisa menunjukkan kekayaan kita, kekayaan hati kita pada orang lain, belas kasihan kita, kemurahan kita di hadapan orang lain. Yang penting orang lain diberkati. Ketika kita memberkati orang lain, berarti kita membuka pintu surga supaya hidup kita jadi saluran berkat, dan salurannya itu lewat kita. Ya. Kadang-kadang sebagai orang yang punya sesuatu, kita merasa bahwa apa yang kita punya itu semuanya pemberian daripada Tuhan, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang different, beda. Menjadi orang Kristen yang melawan arus, tidak ikut arus. Ya. Ikan yang hidup itu adalah ikan yang bisa melawan arus. Tetapi kalau ada ikan, dia hanya ikut arus, itu artinya ikan itu mati. Dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan, kalau engkau hanya ikut arus, itu artinya engkau menjadi anak Tuhan yang mati. Ya. Tetapi ketika menjadi anak Tuhan yang tidak mati, kita berani melawan arus. Kita berani tampil berbeda dengan orang-orang di luar sana. Sekalipun engkau masih muda. Ya. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, Rasul Paulus pernah menasihatkan Timotius, janganlah sampai seseorang menganggap kamu rendah, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesucian. Walaupun engkau masih muda, tetapi engkau bisa tampil beda di hadapan orang-orang sekitar, di hadapan orang tua, di hadapan gurumu, di hadapan dosen, di hadapan atasanmu. Sekalipun engkau masih muda, engkau tetap bisa menjadi teladan, karena engkau adalah orang-orang yang berbeda. Tuhan membuat engkau berbeda. Tuhan bisa membuat sesuatu yang luar biasa, karena engkau adalah pengikut Kristus yang harus tampil beda. Saudara, mari kita bersama-sama tampil beda untuk menjadi berkat. Amin. Jika kita melakukan semuanya itu, saya percaya setiap kita akan menjadi orang-orang yang tangguh dalam Tuhan. Saya percaya hari-hari ini keluarga saudara membutuhkan saudara. Hari-hari ini lingkungan saudara membutuhkan saudara. Sekolah, kuliah saudara, tempat kuliah saudara, tempat pekerjaan saudara, gereja saudara, pelayanan saudara sangat membutuhkan saudara. Untuk apa? Untuk engkau menjadi orang-orang yang tangguh. Jika engkau mau menjadi orang-orang yang tangguh, Tuhan akan memberkati engkau, sehingga engkau akan menjadi orang-orang seperti Paulus yang luar biasa dipakai Tuhan. Jadi yang pertama, saudaraku,
jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menjadi batu sandungan. Yang ketiga, mari kita memiliki integritas atau jati diri sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita menunjukkan bahwa kita berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita senantiasa berdoa buat bangsa kita, supaya Tuhan pulihkan bangsa kita, dan kita menjadi orang-orang yang tetap kuat dalam Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Saya jemput saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Bapa yang kekal. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang kekal kami sedang kami. Kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna, yang sempurna ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau beri yang ku minta, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukan ku mintumu, karena bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada hatiku, sebab kau Bapa yang kekal. Ku beri yang ku minta, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukan ku mintumu, karena bukakan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada hatiku, sebab kau Bapa, Bapa yang sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa, Bapa yang sebab kau Bapa, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Bapa kami yang kekal. Kau telah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami.
Ajari kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, tetapi setiap kami boleh menjadi orang Kristen yang tangguh hari-hari ini, orang Kristen yang kuat hari-hari ini, yang menunjukkan integritas kami, menunjukkan kesetiaan kami, menunjukkan perilaku kami yang baik sebagai anak-anak Tuhan di tengah bangsa kami yang membutuhkan orang-orang Kristen yang tangguh. Tuhan, tolong kami Tuhan, baik jemaat-Mu yang ada di GBI Kelon maupun jemaat-Mu yang ada di GBI Perigi, maupun setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi orang Kristen yang tangguh hari-hari ini, sebab Engkau membutuhkan kami, sebab bangsa ini membutuhkan kami, sebab lingkungan kami membutuhkan kami, keluarga kami membutuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang layak Tuhan untuk Kau percayai sebagai teman sekerja, karena ketangguhan kami dalam Engkau. Roh Kudus beri kemampuan bagi kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami terus mendukung pemerintahan bangsa kami menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi belakangan ini, terutama menghadapi permasalahan COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Berkati pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Berkati orang-orang yang bergerak di garis depan untuk penanganan COVID-19 sampai hari ini Tuhan. Beri kekuatan daripada Allah terus turun atas setiap kami. Dan juga Tuhan tolong gereja-gereja-Mu hari-hari ini Tuhan, di tengah sukacita kami, karena kami sudah mulai beribadah di gereja kami, walaupun dalam keadaan yang terbatas. Bila Kau memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk mereka tetap menjaga protokol kesehatan dari gugus COVID-19 Tuhan. Biar gereja-Mu tetap mengharumkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Bila Allah yang terus bekerja dan berkarya. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan pulang dengan membawa berkat yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat yang baru. Diberkatilah Engkau oleh Tuhan. Diberkatilah dimanapun Engkau berada. Diberkatilah Engkau di desa. Diberkatilah Engkau di kota. Diberkatilah langkah-langkah kakimu. Dan diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah kuliahmu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah kesaksianmu. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya.